hati, pikiran kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang dapat mengganggu kami, menghilangkan konsentrasi kami, memalingkan perhatian kami akan firman Tuhan. Segala siasat kuasa kegelapan roh jahat, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkapkan firman Tuhan. Bukakan, materaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami berkemenangan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pribadi Yesus yang tampil Tuhan ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena kami rindu di kesempatan yang Tuhan berikan kami ini. Kami tidak sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar kepala gereja kami siapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berbahagia dan kiranya berkat Allah senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah, saya katakan di tengah-tengah kondisi keadaan yang semakin dirasakan oleh kita yang hidup di akhir zaman, semakin sulit. Tetapi biarlah kerohanian kita tetap berkualitas. Amin. Memiliki kerohanian yang berkualitas tergantung bagaimana cara hidup kita, ya, pengabdian kita, pelayanan kita, bahkan pengiringan kita, serta korban, kasih, setia, dedikasi, dan ada banyak hal-hal yang lainnya tentunya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ini sangat penting saya katakan. Kualitas kerohanian kita bergantung bagaimana cara hidup kita. Amin. Itu sebabnya seorang yang menyadari kasih karunia Allah pasti akan terlihat dari etos kerjanya, etos pelayanannya, kesungguhannya dalam pengabdian, dalam pengiringan, dalam korban, dalam kesetiaan kepada Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau di dalam hal ini saja kita belum masuk, katakanlah belum mencapai standarnya Allah, bagaimana kita bisa membangun pribadi kita yang adalah bait sucinya Allah? Saya akan melanjutkan khotbah saya pada 2 minggu yang lalu, ya, di mana di dalam pembangunan bait suci Allah, rumah Allah, tabernakelnya Allah, yaitu hidup kita. Ya, jadi bukan di akhir zaman ini ada banyak orang yang melihat terlebih dahulu gereja yang besar, bisa saya katakan. Namun yang terlebih penting sekali, Tuhan melihat pribadi kita yang adalah bait suci Allah, tabernakelnya Allah, tempat
Allah berdiam. Amin. Tempat Allah berdiam. Tadi saya katakan kualitas kerohanian kita bergantung bagaimana cara hidup kita, cara pengabdian kita, cara pelayanan kita, cara pengiringan kita, cara korban kita, cara kasih kita, cara kesetiaan kita, dedikasi kita kepada Allah. Di mana yang saudara belum mencapai target itu. 2 minggu yang lalu kita melihat di mana orang-orang yang percaya akan memiliki kualitas perabot atau material yang dibangun pribadinya itu sangat sekali berharga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat dan ayat yang keenam, saya mengajak saudara memperhatikan firman Allah. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Yang dapat katakan amin. Haleluya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah di dalam membangun, ahli bangunan di dalam membangun rumah rohani, yaitu pribadi kita. Amin. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tentunya tidak asal-asalan. Ya. Yang penting jadi, enggak apa-apa. Kan saya juga rumahnya Allah. Ahli bangunan segala sesuatu, dikatakan firman Allah ialah Allah. Berarti kita menyediakan apa saudara? Material, bahan-bahan bangunan yang memiliki kualitas yang nomor satu, yang tinggi, yang sangat sekali menjadi dipakai untuk perabot yang mulia. Ayat yang keenam, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Siapa saudara? Kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan, berarti ada orang-orang yang tidak berpegang teguh, benar? Ya. Dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Tuhan yang mengepalai rumahnya. Jadi hidup kita dikendalikan oleh Allah. Amin. Ya. Kalau kita ingin digunakan sebagai bahan bangunan material atau perabot yang mulia, kita harus bersedia masuk di dalam prosesnya Tuhan. Jadi pengiringannya kita kepada Allah bukan pengiringan yang biasa-biasa saja, tapi pengiringan yang luar biasa. Amin. Kasihnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, dedikasinya luar biasa, dan sebagainya. Kalau sudah setia kasihnya kepada Allah, kurang. Ada banyak karena pengaruh-pengaruh untuk kita yang sedang membangun bait Allah, yaitu pribadi kita. Ya,
Awalnya bahannya berkualitas, tetapi lama-kelamaan kok pudar. Ya. Saudara, seperti emas yang karatnya mungkin 18 karat. Orang katakan ini emas bagus. Tetapi pada waktu berjalannya waktu yang ada, emas itu berubah dari warnanya kuning menjadi apa saudara? Kehitaman. Ya, pudar kehitaman lama-lama. Nah, namun kalau perabotnya itu dari emas murni 27 karat. Wow, luar biasa. Persennya berapa? 95%. Emas itu tidak akan berubah warnanya. Begitu juga kalau kita anak-anak Tuhan masuk di dalam prosesnya Allah. Amin. Sebab rumah Tuhan, bait Allah harus dibangun dari bahan-bahan bangunan atau material yang benar-benar berkualitas. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Iya apa ya saudara? Iya dong. Ya, sedangkan kalau kita membangun rumah kita sendiri saja, jika kita mempunyai dana yang besar, maka ya kita memilih bahan-bahan bangunan yang kualitasnya juga nomor 1. Tidak mungkin dibangun dari batu bekas. Kemarin saya sampaikan 2 minggu lalu, ya, gentengnya bekas atau sengnya bekas, semua bahan-bahan bangunannya bekas, itu tidak mungkin. Begitu juga rumah Allah, yaitu pribadi saudara dan saya. Bait Allah, tempat kediamannya Tuhan. Coba saja kalau saudara tidak beribadah, sekali saja meninggalkan Tuhan, apa yang saudara ini kan biasa. Kalau saudara biasa-biasa saja, biasa nggak apa-apa. Nah, itu perlu kita memiliki tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Proses untuk menjadi mulia. Ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan perabot, ya, atau material yang mulia. Ada proses antara lain di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi cemburu, dan sebagainya. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Amin. Ya, dikuduskan, dipandang layak. Haleluya. Untuk dipakai tuannya. Saudara dan saya rindu dipandang layak. Amin. Allah yang menjadi ahli bangunan, membangun hidup kita yang adalah tabernakelnya Allah. Loh, kok kita sendiri santai, ya, kita sendiri merasa kan Tuhan yang butuh saya, yang perlu saya. Hal inilah yang perlu sekali siang ini kita memperhatikannya. Kita dipakai untuk maksud tujuan yang mulia atau maksud tujuan yang
tidak mulia. Ya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, sungguh luar biasa. Amin. Kalau dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuannya yang adalah Allah, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita menyambutnya. Bukan saja mendengar, lalu kita katakan, wah luar biasa firman Tuhannya. Hanya ya mengidolakan. Firman Tuhan itu luar biasa tanpa kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai puluhan tahun pun kita mengiring Tuhan, kita tidak memiliki kualitas material, bahan bangunan yang berharga. Betul Bapak Ibu? Gak ada harganya. Orang kita tidak menghargai bahwa Allah sedang mengerjakan hidup kita menjadi tabernakelnya Allah, tempat kediamannya Allah. Ya. Allah menyediakan bagi umatnya, ya, bagi manusia jalan untuk mengubah kita menjadi material atau perabot yang mulia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini ya harus setiap orang percaya memperhatikannya. Allah sendiri yang mengepalai. Allah sendiri yang menjadi ahli bangunan. Kita siapkan diri kita untuk mengubah pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman Allah, untuk mengubah mindset kita, ya, pandangan kita yang salah. Ini. Yang pertama adalah korban darah Yesus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Masa lalu, saya katakan ya, kembali masa lalu Paulus begitu jahat dan kotor, tetapi oleh darah Yesus Paulus disucikan, diubah. Amin. Nah ini tujuannya menjadi perabot material yang mulia di tangan Yesus. Allah adalah ahli bangunan yang membangun pribadi kita lepas pribadi. Jangan abaikan. Jangan santai. Tetapi kita hanya mempersiapkan apa saudara? Material, bahan material yang berkualitas. Ingat kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Minta tolong Bapak Pendeta Petrus bacakan, ya, pakai mic. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Amin. Cara hidup kita yang di luar dari Tuhan, yang diwarisi oleh nenek moyang kita, cara hidup yang sia-sia, firman Tuhan katakan, ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, iya, bukan pula dengan perak atau emas, iya, melainkan dengan darah yang mahal, iya, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. bukan dengan barang fana. Apa saudara? Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal,
tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, demi segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Stop. Jika kita telah mati, meninggalkan segala dosa kita, cara hidup kita yang sia-sia, maka kita menjadi bahan material yang berkualitas tadi yang saya katakan. Pengorbanan kita, kasih kita, kesetiaan kita, kita tidak akan abaikan. Amin. Karena sudah mati. Dan tinggal cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Yang menurut kita awalnya adalah satu kebanggaan, tapi itu cara hidup yang sia-sia. Amin. Gengsi dong, harga diri dan sebagainya. Aduh, itu cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Amin. Tapi darah yang mahal, yaitu darah Yesus, sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Wah, luar biasa. Kalau saudara dapat menikmati bukan hanya sekedar wah firman Tuhannya, ya hebat luar biasa, si A menyampaikannya, tanpa praktek dalam kehidupan kita, tanpa penerapannya dalam pribadi kita, enggak ada artinya, sia-sia. Sehingga apa? Ya kita masih tidak menghargai korban Yesus di atas kayu salib. Nanti sampai ke sana kita. Padahal saudara kekasih di dalam Tuhan, jelas Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Firman Allah. Setiap kita mendengar firman itu mendarah daging dalam hidup kita, bertabernakel, berdiam, sehingga sisi-sisi yang gelap dalam hidup kita ini diterangi oleh cahaya firman itu. Haleluya. Kenapa firman Allah itu memproses, membawa kita bukan hanya kepada pertobatan saja, tetapi membersihkan serta membentuk kita untuk menjadi apa saudara? Perabot, material, bahan bangunan yang berharga, yang kudus, berkenan dan mulia, yang digunakan untuk pembangunan rohani. Kemah sejati, tabernakelnya Allah. Ini yang Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan memperhatikannya. Bukan hanya senang mendengar firman, karena firman itu membersihkan kita. Amin. Membentuk kita
bukan hanya satu pertobatan, tetapi membersihkan kita dari hari ke hari. Dari hari ke hari membentuk kita untuk menjadi bahan bangunan rohani yang berkualitas. Lalu apa? Kita perlu peranan Roh Kudus. Kembali kita akan memperhatikan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya, apa saudara? Tidak putus-putusnya apa? Mengucap syukur juga kepada Allah. Ya, kebanyakan disinilah titik kelemahan manusia, tidak bisa mengucap syukur. Ya, di belakangan ini, di dalam minggu-minggu terakhir, kami juga mengalami satu proses, tapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Tuhan itu luar biasa, saya katakan. Saya tidak pernah kecewa dengan apa yang dibuat manusia kepada saya. Cuma saya katakan, Tuhan punya rencana. Aku bersyukur. Setiap postingan yang saya posting, selalu saya katakan Tuhan itu penolong. Tuhan selalu menolongku, selalu apa saudara? Menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Itu memang saya alami. Dan saya pernah alami. Di minggu-minggu terakhir mengalami kepahitan secara manusia. Tetapi saya mengucap syukur kepada Allah. Amin. Sebab kamu telah menerima firman Allah. Nah ini, enggak ada dong anak Tuhan ya yang sudah menerima firman Allah lalu tidak sanggup mengucap syukur. Kenapa? Karena keadaan, wah saya biasa mewah, saya sih biasa ada semuanya. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Nah ini, seringkali letak kita kesalahannya di sini. Hanya kita katakan firman itu bagus, mantap firmannya. Hanya menerima, tetapi firman itu tidak membawa kita kepada pertobatan, membersihkan kita. Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Amin. Roh Kudus adalah penolong yang diutus oleh Bapa untuk mengingatkan kita akan firman Allah. Firmannya loh. Iya kan? Sering kita mengalami sesuatu goncangan tetapi kita ingat firman Allah. Supaya kita mampu apa saudara? Menjaga diri kita untuk tetap menjadi perabot yang kudus, yang sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi tetap kualitasnya. Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk tetap menjaga kemuliaan Kristus, tetap terpelihara di dalam diri orang percaya. Ini ya harus ada di hati kita.
pada saat membangun bait Allah, Salomo juga mengalami suatu proses kehidupan. Bukan hanya dia mencari perabot. 2 minggu yang lalu saya sampaikan material atau bahan bangunan yang berkualitas. Tetapi apa saudara? Salomo juga memakai tukang yang ahli memproses perabot ini. Amin. Lu yang ahli bangunan kita, membangun rohani kita adalah Allah. Sudah ahlinya dikatakan. Sudah ahlinya membangun bait Allah yang adalah pribadi kita. Tempat Allah berbicara, tempat Allah berdiam. Lu kita kok bahannya enggak berkualitas sih? Ya. Kita akan memperhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Minta tolong Bapak Pendeta Petrus membacakannya. 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-17 dan 18. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar. Terus batu yang mahal-mahal. Waduh, sangat luar biasa ya Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Membuat dasar rumah yang kokoh, yang indah, yang bagus sekali dari batu pahatan. Jadi saudara, hati kita itu sedang dipatri, dipahat. Bahasa lainnya ya. Ayat yang ke-18 dulu. Ya ayatnya. Maka tukang-tukang Salomo. Iya. Iya. 3 ya tukang yang ahli Salomo pakai untuk membuat material bahan bangunan terbaik, mulai dari pondasi sampai bagian yang terpenting yang utama dalam membangun bait Allah. Kemarin kita belajar tukang-tukang Salomo siapa? Bapak dan ibu yang dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang tadi saya katakan yang berkualitas. Ya. Yang memiliki dedikasi. Yang memiliki luar biasa kualitas imannya. Ya. Etos kerjanya, etos pelayanannya, etos kesungguhan dalam pengabdian, dalam pengiringan, dan dalam korban, dalam kesetiaan, juga dedikasinya. Amin. Itu ya proses tukang dikatakan hamba-hamba Tuhan yang menempa, memahat kerohanian jemaat dengan firman Allah yang murni, bukan firman Allah yang direkayasa untuk kepentingan pribadi. Firmannya itu ya dan amin. Betul Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Firmannya ya dan amin. Tetapi seringkali orang menyampaikan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah ini ya, dengan cara inilah Tuhan membawa hamba-hamba Tuhan
untuk bertobat, dibersihkan oleh firman yang murni itu supaya penyampaiannya juga murni. Amin. Penyampaiannya itu bukan karena embel-embel supaya melayani, supaya bisa hidup. Iya kan, ada banyak orang. Ini mohon maaf, ada banyak orang. Saya melayani supaya bisa hidup. Memang ada ayatnya. Ada ayatnya, cuma motivasinya yang salah. Orang yang melayani di rumah Allah, apa saudara? Mendapat berkat dari rumah Allah. Iya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jadi udah pernah disampaikan, ya, seperti saya ulang supaya saudara ingat, kita sedang mengerjakan, Allah sedang mengerjakan dalam hidup kita, yaitu pembangunan rumah Allah. Saudara menyediakan materialnya. Terus ya, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Keras ya. Kalau Injil yang berbeda, Injil yang ya ada kepentingan pribadi, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Yang mana saudara? Ya, kalau kesukaan Allah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, dengan saya menghargai waktunya Tuhan sedang membangun pribadi kita. Amin. Jangan lari. Jangan malas ibadah. Setia. Kualitasnya itu Tuhan lagi lihat. Ini proses. Adakah ku coba berkenan kepada manusia yang dicari oleh manusia apa saudara? Yang gak kenal Tuhan. Berkenan kepada manusia. Contohnya atasannya. Contohnya orang-orang gak enak sama tulang. Ya, kamu aja lah yang kebaktian. Saya ke pesta. Kan di pesta itu juga ada firman. Iya, karena sebelum firman makan dulu. Habis makan kenyang, dengar firmannya ngantuk. Menjadi apa saudara? Ibadahnya itu ibadah rutinitas, ibadah kebiasaan, ibadah yang tidak ada kekuatan, ya dahsyat itu, dinamos, kuasa, nggak ada kuasanya, orang hanya simbolis ya, ya udah lalu begitu aja, lewat aja. Yang melayani pun asal-asalan. Gak boleh. Yang melayani pun hatinya belum dibersihkan oleh firman. Iya kan? Saya songoni, ya. Kangkung genjer, toge juga nggak bisa praktekkan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dua pilihan yang diperhadapkan oleh kita. Mencari kesukaan manusia atau mencari kesukaan Allah. Dilema enggak saudara? Ini loh. Ya, gimana lah? Ya kesukaan manusia juga kesukaan Allah. Karena kan kita masih hidup di dunia ya. Jadi ngarang kan. Padahal Tuhan pilih kesukaan manusia atau kesukaan Allah, tapi kita manusia seringkali ya kesukaan manusia juga kesukaan Allah lah, ya gitulah. Jadi akhirnya kita, pengiringan kita kepada Tuhan abu-abu, enggak panas, enggak dingin, suam-suam kuku,
Ya, akhirnya Tuhan muntahkan pada suatu saat nanti. Bau enggak saudara? Mohon maaf, muntah itu bau enggak? Bau, dimuntahkan oleh Allah. Karena enggak panas, enggak dingin. Kalau dingin bisa dipulihkan. Amin. Butuh firman itu mengubah. Nah ini kalau dingin, kalau sudah panas terus, biarlah rohmu menyala-nyala, ya kan? Dan layanilah Tuhan. Tuhan memberikan firman Allah, katakan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dua pilihan. Mana yang saudara pilih? Enggak bisa dua-duanya. Kalau saudara dua-duanya abu-abu, dingin atau panas, tegas firman Allah. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, ini yang seringkali kita tidak menjadi bahan yang berkualitas. Enggak apa-apa. Sekali-sekali enggak apa-apa lah. Manalah enggak kekejar lagi, ya. Enggak ibadah. Nah, itulah enggak kekejar lagi. Sebetulnya kita punya waktu seminggu itu. Amin. Untuk mempersiapkan diri menjadi bahan yang berkualitas. Tapi seringkali kita mau berkenan kepada manusia. Makanya dikatakan, ya, Rasul Paulus, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, jemaat-jemaat, ikutilah prosesnya Allah. Itu sebabnya jemaat kalau dengar khotbah, kalau dengar firman Allah, ya jangan baperan, firmannya keras, karena firmannya keras, ya nggak mau lagi, ya udah, nggak mau masuk proses penyuciannya Allah. Nah yang kedua, kita akan perhatikan tukang-tukang hiram. Ya. 1 Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Siapa ini? Teman seiman, sahabat, rekan kerja, relasi, kenalan dekat juga dipakai Tuhan menjadi alat untuk mengasah. Tadi hamba-hamba Tuhan, ya, tukang-tukangnya Salomo adalah hamba-hamba Tuhan untuk memahat kita. Amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Dipakai tukang ini. Amin. Teman, seiman, sahabat kita, rekan kerja, relasi, kenalan dekat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat mengasah, menerpa kita menjadi semakin mulia. Nah, seringkali kan kita nggak mau. Amin. Nggak mau. Ya, nggak mau kita untuk mengasah kita. Aduh, sudah payah saya ini. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Siapalah itu. Kau aja nggak bener. Kau aja begitu. Aku aja barunya. Padahal tidak tahu kalau kita sedang diproses, kita dibentuk menjadi tempat kediamannya Allah. Amin.
Tapi kita seringkali masih senang kok. Padahal di Wahyu nanti kita lihat, ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Terlebih dahulu kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-83 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Nah, ini saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau. Ya, yang bagian yang ketiga ini dikatakan orang Gebal. Siapa orang Gebal? Musuh. Iya kan? Musuh. Apakah orang Kristen boleh punya musuh? Jadi pertanyaan kita semua. Tidak. Yang berat adalah apa? Kasihilah musuhmu. Berkati dia orang yang menganiaya kamu. Berat, ya. Seringkali ada banyak pengejek-pengejek. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, seringkali ada banyak pengejek-pengejek, tapi tetap kita harus mengasihinya. Amin. Wah, luar biasa. Saya alami itu